السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 1 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 9 Mei 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Nurul Iman Srengseng dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Quwwatut Tauhid, kekuatan tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Sebab diangkatnya tema ini, yaitu kekuatan tauhid, adalah sebuah keadaan yang didapati oleh sebagian para ikhwah dan akhwat yang sudah mengkaji ilmu-ilmu tauhid, yang sudah sering ikut pengajian. Di dalamnya diajarkan tentang tauhid dan sudah mengetahui apa pengertian tauhid, baik secara bahasa, secara istilah syariat, pembagiannya atau rukun-rukunnya. Akan tetapi ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian yang merupakan nikmat atau ujian yang merupakan musibah,
maka tauhid yang sudah dipelajari seakan hilang, seakan hambar, seakan tidak pernah belajar tentang tauhid. Saya beri contoh, misalkan seorang yang sudah belajar tauhid lalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan benar-benar ujikan kalian dengan sesuatu dari rasa takut, kemudian rasa lapar, kekurangan makanan dan harta, orang-orang yang dicintai wafat. Maka kemudian dia tidak bersabar, menghalalkan segala cara untuk terlepas dari kekurangan harta, padahal dia sudah ngaji tauhid. Menghalalkan peminjaman online yang notabene-nya riba, padahal dia sudah ngaji tauhid. Tidak bersabar dengan ujian tersebut. Kalau seandainya ada dari keluarga yang dicintainya meninggal, maka kemudian terus berpikir dan terus bercerita kepada orang, bahkan di media sosial, tentang bagaimana sebenarnya wafatnya bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Kemudian ada secuil dia tulis, coba kalau seandainya saya begini, masih kepikiran, coba saya bawa bapak saya ke rumah sakit, meskipun beliau tidak rela dibawa ke rumah sakit, minimal saya sudah berusaha sebagai anak. Ini hilang tauhidnya. Kenapa dia tidak? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Nah, itu tauhid. Kenapa sudah lama ngaji tauhid, sering curhat di media sosial, kesenggol orang dikit curhat, macet dikit curhat, susah dikit hidup curhat. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin, pernah melihat seseorang, ra'a rajulan yashku dhiqa halihi amama qaumih. Dia mengadu, mengeluh kesempitan hidupnya di hadapan kaumnya. Kemudian Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata, ya hadha syakauta man yarhamuka ila man la yarhamu. Wahai fulan yang sudah sering mengeluh kepada makhluk. Kalau di zaman kita, baik itu secara nyata atau di media sosial, kalau duduk bersama dia pasti yang ada keluhan. Ceritanya tidak pernah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ada. Enggak pernah keluar dari lisannya ucapan alhamdulillah. Yang ada keluhan, 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 sampai orang bosan duduk di sampingnya.
Media sosialnya dipenuhi dengan keluhan. Padahal sudah lama ngaji tauhid. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya hada, wahai fulan yang sering mengeluhkan nasibmu, engkau telah mengeluhkan zat yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak pernah menyayangimu. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang yang suka mengeluh kepada makhluk, hadza ghayatul jahl bil mashku wal mashku alaih. Ini adalah puncak kebodohan kepada yang dikeluhkan dengan yang apa yang dikeluhkan. Puncak kebodohan kepada Allah, puncak kebodohan kepada makhluk Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengeluhkan yang mengasihimu kepada yang tidak mengasihimu. Padahal sudah lama ngaji tauhid. Jadi sebenarnya kajian nasihat pada semua yang sudah mengaku mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah tauhid. Dan sering-sering kita introspeksi diri kita. Itu lebih bagus daripada kita mencela orang. Meskipun amar ma'ruf nahi munkar tetap berlaku, tapi di zaman sekarang kita harus lebih untuk menilik kepada diri pribadi kita. Jangan suka-suka terus menertawakan orang-orang yang bermaksiat, tapi kita sendiri saat mendapatkan musibah lebih parah terjatuhnya. Kekuatan tauhid, tema ini saya angkat sengaja karena sebagian orang yang sudah ngaji tauhid berbuat zalim kepada orang lain, atau dalam urusan rezeki menghalalkan segala cara, atau dalam urusan rezeki terlalu tunduk kepada makhluk. Bahkan saya pernah diceritakan, ada orang telepon kan berarti jauh, dia di sana kita di sini. Yang nelfon atasannya atau orang yang dianggap bisa memberikan harta tahta wanitanya, itu nelfon sampai nunduk-nunduk. Siapa? Ya akhi, nggak dilihat. Ngaji tauhid seperti itu. Ngaji tauhid, dia mengakui Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Orang yang zat yang maha luas rezekinya tanpa batas, yang mempunyai kekuatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, dan itu memang manusia, sifatnya manusia, tetapi aneh kalau seandainya sudah ngaji tauhid terkena penyakit itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 10 dan 11 tentang apabila dia tertimpa musibah, maka dia akan mengeluh. Akan tetapi sebaliknya, kalau tertimpa nikmat, mendapat nikmat, maka dia akan kufur nikmat. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 9 dan 10, afwan. Wala in adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia satu rahmat dari kami, kemudian nikmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa
dan tidak berterima kasih. Kalau diuji sedikit langsung putus asa, kufur nikmat. Sedangkan kalau diberi nikmat, setelah mendapatkan ujian lupa daratan. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya ia sangat gembira dan pongah, lupa daratan kalau sudah diberi nikmat. Seakan-akan nikmat yang dia dapatkan karena kepintarannya, karena kekuatannya, karena hartanya, karena timnya, lupa mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyebab saya mengangkat tema ini. Orang yang bertauhid kurang tawakalnya, kurang bersandar qalbunya kepada Allah, bersandar kepada sarana. Ia dibenarkan dalam tawakal, dia mengerjakan sebab-sebab agar mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi tidak boleh hatinya condong kepada sebab tersebut. Makanya para ulama mengatakan tawakal adalah al-i'timad, sidqul i'timadil qalbi 'ala Allah wahdah ma'a fi'lil asbab al-mashru'ah wa khuluwi al-qalb wa khuluwi rukunil qalbi ila al-asbab tilka, yang artinya benarnya sandaran qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat, disertai dengan mengerjakan sebab, tapi tidak boleh condong kepada sebab tersebut. Wajib condongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngaji tauhid tetapi condongnya kepada sebab-sebab dunia, tidak condong kepada Allah. Dalam perihal tawakal, mencari harta, mencari kesehatan, mencari ketenangan hidup, mencari kenyamanan. Sudah ngaji tauhid, tidak sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngaji tauhid tetapi tidak tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sendirian, semakin lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kesepakatan dengan makhluk begitu saja dia langgar, hutang tidak dibayar. Kemudian kesepakatan aturan 1 tahun kesepakatannya, kemudian dia tinggalkan begitu saja. Padahal sudah ngaji tauhid, sudah kena dakwah. Dan ini saya tidak curhat ya, akan tetapi menceritakan yang terjadi. Kita di pesantren, di lembaga pendidikan Islam, terkadang lembaga pendidikan Islam, pesantren atau yang selainnya, boarding school Islam, kadang termasuk lembaga-lembaga yang paling sering diremehkan peraturannya, dianggap tidak ada marwahnya. Sudah teken kesepakatan 1 tahun bekerja di pesantren, kemudian di pertengahan tahun dia keluar seenaknya. Siapa yang ngurus santri? Ngaji tauhid itu, ngutang nggak bayar, kemudian hanya bahkan tidak pernah mengatakan afwan akhi, tidak bayar sama sekali. Kerja di atas kesepakatan dari jam 8 sampai jam 3, kemudian di waktu kerja seenaknya ngerjakan selain pekerjaan, seenaknya keluar tanpa ada izin. Ya akhi, orang yang ngaji tauhid senantiasa sangat takut kepada Allah. Ini saya pesan kepada diri saya pribadi sebelum antum sekalian.
Orang yang sudah duduk lama di majelis ilmu semestinya dia lebih takut kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu intinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan hanya sekedar kita bermaksiat kepada Allah. Kita akan ada hubungan dengan Allah dan makhluk-makhluk Allah. Tidak boleh menzalimi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian pengusaha mengatakan, berat Ustaz, bekerja sama dengan orang yang sudah ngaji, enggak amanah Ustaz. Mau menang sendiri, mau untung sendiri Ustaz. Susah kerjasama. Mendingan kerjasama sama orang awam yang belum pernah duduk di majelis ilmu, yang belum pernah kena dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salaf. Coba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tema ini saya angkat? Agar kita lebih tawakal, kita lebih sabar, kita lebih takut, kita lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang akan saya sampaikan sekarang ini adalah saya ambilkan dari kita akan melihat kekuatan tauhid dari satu ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dan pengajian begini para ikhwah, yang paling utama adalah menyebutkan contoh-contoh yang banyak yang sering dihadapi di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan kita. Makanya saya nanti di tengah-tengah penjelasan saya akan sebutkan contohnya. Di antara contohnya, sudah ngaji lama tauhid, akan tetapi dia mungkin sakit, pinggangnya sakit, kakinya sakit, tangannya sakit. Akan tetapi yang mengobatinya adalah yang bukan mahramnya dari perempuan untuk laki-laki atau laki-laki untuk perempuan. Maka tidak boleh menghalalkan segala cara. Tadawu ibadallah wala tadawu biharam. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Orang yang ngaji tauhid harus benar-benar bersandar kepada Allah, bertawakal dengan cara yang disyariatkan. Ini pada ikhwah, tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram kecuali dalam keadaan ini kalau nggak disentuh mati. Ayo. Baru seperti itu. Bermudah-mudah istri hamil, kemudian diperiksa oleh dokter yang laki-laki, pada di sana berjibun dokter-dokter perempuan, dokter-dokter kandungan. Orang ngaji tauhid harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pengamalan kehidupannya sehari-hari. Kenapa? Karena yang ngaji tauhid dia tahu bahwasanya ini larangan Allah, dan kalau dilanggar Allah Maha Kuasa untuk memberikan siksa pada saat itu juga. Lihat sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat ini, Al-Baqarah ayat 255. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ayat yang mempunyai kedudukan yang sangat besar dalam Al-Qur'an. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ahli Quran, termasuk
penulis wahyu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, wahai Ubay, atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka 'azam?" Tahukah engkau ayat apa dari Al-Qur'an yang engkau hafal dan paling agung? Kemudian Ubay bin Ka'ab beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi untuk pertanyaan yang kedua. "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka 'azam?" Wahai Abul Munzir, kunyahnya Ubay bin Ka'ab, apakah engkau mengetahui ayat apa dari Al-Qur'an yang engkau hafal yang paling agung? Kemudian Abul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ayat kursi. Kemudian rawi menceritakan, "Fadaraba fi sadri." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul dadaku. Kemudian berkata, "Wallah liyahdikal ilma Abul Munzir." Demi Allah, semoga Allah memberikan ilmu kepadamu wahai Abul Munzir. Maksudnya adalah selamat atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita perhatikan bagaimana fikihnya, dalamnya pemahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memikirkan ayat. Tidak banyak ayat yang beliau pikirkan, tetapi ayat yang beliau pikirkan adalah ayat yang berkaitan dengan tauhid. Karena tauhid adalah perkara yang paling tinggi dalam kehidupan seorang muslim. Beliau tidak memikirkan tentang adab, tentang hukum-hukum fikih, tentang kisah-kisah hari kiamat, tidak pikirkan. Tetapi yang beliau pikirkan adalah ketika ditanya ayat yang paling agung dalam Al-Quran, beliau langsung berpikir tentang tauhid. Ya, ini menunjukkan dalamnya fikih para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau tidak berpikir tentang 10 ayat, 20 ayat, 100 ayat, 200 ayat, tidak. Tetapi beliau memikirkan cukup 1 ayat tapi menunjukkan kepada tauhid. Dan ini menunjukkan dalamnya fikih para sahabat. Maka kita senantiasa mengajak kaum muslimin agar bersandar pemahaman tentang Al-Quran dan hadis kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dikatakan Sayyidul Qurra, pemimpinnya orang ahli Al-Quran. Dan beliau termasuk yang menghafal Al-Quran di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghafalkan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amarani an aqra 'alaik." Qala Allahu sammani lak, qala Allahu sammaka li. Yang artinya Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku membaca Al-Quran di hadapanmu wahai Ubay. Lihat, bahkan Rasul SAW nyetor kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, apakah Allah menyebutkan namaku di hadapanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, Allah menyebutkan engkau di hadapanku. Maka akhirnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menangis. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam ayat kursi ini, maka kita akan dapati banyak
keutamaan dari ayat kursi. Keutamaan yang pertama, dianjurkan bagi seseorang untuk membaca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, dan pahalanya tidak ada yang menahannya dari masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, sesibuk apapun antum, setelah salat fardu jangan lupa baca ayat kursi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat wajib, tidak ada yang melarangnya dari masuk surga kecuali kematian. Apa maksudnya? Kalau dia meninggal, maka tidak ada nasibnya kecuali masuk surga. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menceritakan tentang syekhnya. Beliau mengatakan bahwa Syekhul Islam berkata, "Ma taraktuha uqaiba kulli salah." Aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah selesai salat. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, ayat kursi yang di dalamnya nanti ada kekuatan tauhid, yaitu dianjurkan untuk membaca sebelum tidur, dan siapa yang membacanya maka masih saja akan ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaganya, dan tidak ada seorang syaitan pun yang berani mendekatinya sampai pagi. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Lalu ada orang yang datang kemudian mengambil harta zakat tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, "La arfa'anna ka ila Rasulillah SAW." Aku akan adukan engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengatakan, "Inni muhtajun wa alayya iyal." Sesungguhnya aku sedang memerlukan, sedang berhajat terhadap harta ini, dan aku memiliki keluarga. Wali hajatun syadidah. Aku mempunyai hajat yang sangat berat. Kemudian dibiarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu akhirnya besok paginya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saya'ud," dia akan kembali. Kemudian dia kembali besoknya, kemudian mau ditangkap lagi, sampai akhirnya dia memberikan amalan, yaitu dia berkata, "Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Aku akan ajari kepada engkau beberapa bacaan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ketika engkau membacanya. Idza awaita ila firashik, jika engkau ingin tidur, faqra ayat al-kursi. Bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai hatta takhtimal ayat, sampai selesai ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika min Allahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Maka masih saja atasmu seorang malaikat yang menjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan satu syaitan pun bisa sekali-kali mendekatimu sampai pagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dia berkata benar kepada engkau, tetapi dia adalah tukang dusta. "Ta'lamu ma tukhatibu منذ 3 layal?" Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau bicarai selama 3 malam tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan baca ayat kursi sebelum tidur
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya dan tidak didekati oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, keutamaan ayat kursi adalah yaitu membaca di waktu zikir pagi dan sore. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang membaca ayat kursi pada waktu pagi dan sore. Man qala hina yusbih ujira minan nar hatta yumsi. Barang siapa di waktu pagi dia membaca ayat kursi, dijaga dari api neraka sampai sore. Siapa yang membacanya di waktu sore, maka dia akan dijaga dari api neraka sampai pagi. Maksudnya apa? Apabila ada orang baca di pagi hari, lalu dia meninggal di pagi itu sebelum sampai malam, maka masuk dalam surganya Allah, dijaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca sore hari, lalu di malam itu dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah, dijaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan membaca ayat kursi pada zikir pagi dan zikir sore. Dan kalau kita hitung, orang yang membaca ayat kursi yang mengamalkan tiga hadis ini, maka dia akan minimal sehari semalam membacanya berapa kali? Pagi sore 2, sebelum tidur 3, kemudian sholat 5, berarti 8 kali sehari semalam. 8 kali sehari semalam. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya membaca ayat kursi. Tapi ingat, membaca bukan hanya di lisan, akan tetapi benar-benar masuk ke dalam kalbu. Ini saya jujur, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ini sering diajarkan oleh ustaz-ustaz kita tentang tauhid dan menjauhi kesyirikan. Walhamdulillah, kita tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Kita tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Kita tidak memakai jimat. Alhamdulillah. Tetapi jangan lupa, urusan tauhid juga sangat dekat urusannya dengan qalbu. Seperti yang saya singgung tadi. Aneh kalau seandainya orang sudah bertauhid, kemudian dia tidak bertawakal kepada Allah, sering putus asa dalam urusan rezeki, bahkan kadang-kadang menghalalkan segala cara, takut kehilangan dunia. Saya pernah dengar perkataan Fadilat Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, perkataan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, wallah, demi Allah, lam ya'tika ar-rizq illa ma kataballahu lak. Tidak akan pernah datang rizki kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan kepadamu. Walau fi fami asad, meskipun rizki tersebut ada di dalam mulutnya singa, kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti engkau akan mendapatkannya. Kalau seandainya belum ditakdirkan oleh Allah, meskipun semua manusia memberikannya kepada mulutmu, tapi belum dituliskan oleh Allah, maka tidak akan pernah kamu bisa dapatkan. Begitu kekuatan tauhid. Tidak mudah menghalalkan segala cara. Kredit riba, ingin punya rumah dengan riba, ingin punya motor dengan riba, apalagi hanya urusan HP, apalagi hanya urusan HP yang sekian, harus dengan kredit riba. Ya, hina sekali. Orang yang bertauhid, maka dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunianya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, azan, kita salat dulu. Setelah azan kita lanjut, setelah salat kita lanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.